Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Rizky Pratama dengan NIM 4012520 183. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tadulako tahun 2025. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Fasli, SPD MPD, yang mana kita disuruh untuk membuat video mengenai tentang teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Nah, jadi video kali ini dibuat agar kalian bisa mengetahui atau menambah wawasan tentang bagaimana teknik dalam memberikan kutipan dan membuat daftar pustaka. Penasaran? Yuk disimak. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, apa sih pengertian dari teknik kutipan sendiri? Nah, jadi kutipan sendiri adalah informasi yang diambil dari sebuah buku, jurnal, artikel, ataupun sumber informasi yang lainnya yang kita ambil untuk mendukung atau memberikan wawasan baru tentang apa yang akan kita buat. Nah, jadi kutipan tersebut informasi yang kita ambil dari sebuah buku dan lain-lain atau sumber informasi untuk mendukung karya yang kita buat. Nah, seperti itu yang disebut dengan kutipan sendiri. Nah, jadi ada beberapa jenis kutipan yang dapat digunakan, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan blok. Nah, jadi kutipan langsung sendiri adalah kutipan yang dituliskan persis seperti sumber aslinya, tanpa perubahan. Nah, kutipan ini biasanya diberi tanda kutip dan digunakan ketika kalimat asli memiliki nilai penting untuk disampaikan apa adanya. Nah, jadi kutipan langsung ini kutipan yang langsung diambil. Nah, langsung diambil untuk dicantumkan di karya kita. Misalnya, kita membuat suatu makalah, kemudian kita mengambil kutipan dari sebuah buku. Nah, jadi kutipan tersebut tidak ada perubahan yang kita rubah dalam kita cantumkan di karya kita sendiri. Nah, biasanya ditandakan dengan tanda kutip. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung sendiri adalah kutipan yang dituliskan kembali dengan bahasa kita sendiri, namun isi dan maknanya tetap sama dengan sumbernya. Nah, jenis kutipan ini lebih fleksibel dan sering digunakan agar alur penjelasan tetap mengalir. Nah, jadi hampir sama, agak beda sedikit lah dengan kutipan langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung sendiri adalah kutipan yang sama kita ambil dari sumbernya. Tetapi ketika kita cantumkan di karya kita, itu ada perubahan atau kita buat bahasa dengan kata-katanya kita sendiri agar karya kita bisa lebih fleksibel dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kutipan blok. Nah, kalau kutipan blok sendiri ini digunakan untuk kutipan yang panjang, kutipan yang agak panjang lah isi kutipan tersebut. Nah, biasanya lebih dari 3 baris. Nah, kutipan ini ditulis dalam paragraf tersendiri tanpa tanda kutip. Nah, dan diberi jarak masuk atau indent agar terlihat beberapa dari paragraf utama. Nah, seperti itu. Ada tiga jenis kutipan yang dapat digunakan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara penulisan kutipan dalam teks. Nah, teman-teman sekalian perlu diingat bahwa untuk menuliskan kutipan dalam teks kita bisa menggunakan format yang umum seperti format APA atau apa. Nah, penasaran apa sih apa tersebut atau bingung cara penggunaan apa? Nah, kita masuk ke penjelasannya ya.
Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah kutipan langsung atau yang pendek. Menggunakan apa? Nah, jadi kutipan langsung yang tidak melebihi 3 baris ditulis dengan tanda kutip. Kemudian disertai sumber berupa nama penulis, tahun penerbitan, dan halamannya. Nah, contohnya bisa dilihat di atas sini bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Nah, di dalam sini kan itu ada kutipan. Ini kutipan yang diambil dari sebuah buku, kalau tidak salah. Nah, kemudian kalau kutipannya seperti ini, kita gunakan, kalau menggunakan apa formatnya itu jadi seperti ini. Seperti ini. Jadi dia itu adalah Suryana. Suryana ini adalah nama penulisnya. Kemudian tahun 2022 itu tahun terbitnya jurnal itu. Kemudian halaman 45. Nah, jadi begini cara untuk menulis kutipan yang pendek menggunakan apa atau menggunakan format apa. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Nah, jika kutipan lebih dari 3 baris, maka ditulis sebagai paragraf tersendiri tanpa tanda kutip dengan jarak masuk yang lebih dalam. Nah, sumber dicantumkan tetap di akhir kutipan. Nah, jadi misalnya di dalam karya kita membuat makalah. Nah, yang kita kutip itu lebih 3 baris, agak panjang. Nah, jadi kutipannya itu hampir sama dengan kutipan langsung, tetapi dia dicantumkan di akhir kalimat. Misalnya di paragraf itu ada sumber yang kita ambil, nanti di akhir paragraf kita cantumkan apa namanya? Kita cantumkan kutipannya. Maksudnya kita cantumkan sumbernya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Nah, jadi kalau kutipan tidak langsung ini informasi dan sumbernya itu dituliskan dengan bahasa kita sendiri. Format sumbernya itu tetap mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitnya. Contohnya seperti ini. Contohnya, menurut Suryana tahun 2020, pendidikan berperan dalam membentuk karakter masyarakat. Nah, jadi kutipan tidak langsung itu kutipan yang kita buat sendiri, nah tetapi maknanya sama dengan yang diambil. Nah, jadi tulisannya itu bisa seperti ini. Oke, teman-teman, setelah kita tadi membahas pembahasan sebelumnya, kita akan masuk pembahasan yang baru tentang cara menyusun daftar pustaka. Nah, jadi setelah kutipan itu dituliskan dalam teks, pasti kita akan mencantumkannya di dalam daftar pustaka karena itu harus menjadi sumber kita mengambil sebuah informasi untuk karya kita, jadi harus dicantumkan di daftar pustakanya kita. Nah, jadi seluruh sumber yang digunakan harus itu dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad dari nama belakang penulis. Nah, mungkin berikut formatnya saya jelaskan agar tidak bingung. Jadi yang pertama, kita bisa lihat kalau kita menggunakan informasinya itu dari sebuah buku. Nah, daftar pustakanya formatnya itu adalah nama belakang penulis, inisial, nama belakang penulis, inisial, tahun, kemudian judul buku, kota terbit, penerbit. Nah, jadi itu formatnya. Contohnya mungkin seperti ini. Nah, Suryana, A, itu nama belakangnya, A-nya adalah inisialnya, tahun 2022, dasar-dasar judul bukunya ini dasar-dasar pendidikan modern. Nah, kota terbitnya itu Jakarta Pustaka Karya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan itu daftar pustaka melalui informasi yang kita ambil dari buku, selanjutnya dari jurnal. Nah, jadi kalau dari jurnal itu formatnya adalah nama belakang penulis, inisial penulis. Jadi nama belakang penulis di koma, kemudian inisial penulis, tahunnya, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, dan halaman ini. Jadi formatnya seperti ini. Jadi itu Arifin, M tahun 2021 tentang
pengaruh literasi digital terhadap kualitas pembelajaran, titik. Nah, itu nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Nusantara volume 5 nomor 2 halaman 112 sampai 120. Nah, itu kalau format penulisan pustaka dari jurnal. Selanjutnya, daftar pustaka kalau kita ambil informasi dari Webstate. Formatnya adalah nama penulis, tahun, dalam kurung tahun, titik, kemudian judul artikel, titik, nama situs, titik, baru URL, linknya. Nah, jadi contohnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi nama penulisnya itu adalah Rahmawati, L titik dalam kurung tahun 2022. Nah, jadi kemudian judul artikel tentang peran teknologi dalam pendidikan, titik, nama situsnya adalah EduTech Indonesia, dan kemudian link URL-nya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, beberapa lah harus perlu diperhatikan kalau kita membuat daftar pustaka. Nah, penulisan juga harus konsisten, judul buku dan nama jurnal ditulis miring atau italik. Nah, sumber semua sumber yang dikutip wajib di daftar pustaka. Oke, mungkin seperti itu. Demikian penjelasan mengenai teknik kutipan dan cara menyusun daftar pustaka. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan membuat tugas maupun penulisan karya ilmiah lainnya bisa lebih sistematis lagi. Oke, terima kasih telah menonton. See you dan next time.